Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang ahli waris yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Semua, baik dari jalur laki-laki ataupun perempuan, ahli waris yang sudah ditetapkan itu ada 25 orang. 15 dari jalur laki-laki dan 10 orang dari jalur perempuan. Ahli waris yang ditetapkan di dalam Al-Quran itu bukan semuanya termasuk kerabat. Artinya bukanlah setiap kerabat itu termasuk ahli waris, atau di dalam bahasa pernikahan itu mahram. Tidaklah semua mahram itu menjadi ahli waris. Misalnya cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan itu tidak masuk dalam kategori 25 ahli waris itu. Lantas siapakah 25 ahli waris itu? Mari kita simak bersama-sama pada papan yang ada di sini. Ahli waris dari jalur laki-laki itu ada 15. Di sini saya bagi menjadi 3 warna. Ada warna biru, ada warna kuning, ada warna pink. Warna biru ini adalah ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Sedangkan warna kuning ini adalah ahli waris yang bisa mendapatkan bagian asobah, juga bisa mendapatkan bagian pasti. Sedangkan yang warna pink ini adalah ahli waris yang mendapatkan bagian pasti. Jadi ahli waris dari jalur laki-laki yang mendapatkan bagian asobah itu ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, ada saudara laki-laki kandung, ada saudara laki-laki seayah, ada anak dari saudara laki-laki seayah, ada paman sekandung dengan ayah, ada anak laki-laki paman sekandung dengan ayah, ada paman yang seayah dengan ayah, ada anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah, ada laki-laki yang memerdekakan budak. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ingat, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berarti kalau cucu laki-laki dari anak perempuan itu tidak termasuk di sini. Ada saudara laki-laki sekandung, ada anak dari saudara laki-laki kandung, ada saudara laki-laki seayah. Artinya satu ayah tapi beda ibu. Maksudnya itu mayit meninggal, kemudian dia punya saudara yang satu ayah tapi beda ibu. Itu adalah saudara saudara laki-laki seayah. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Ini ponaannya mayit. Kemudian paman sekandung dengan ayah, ya paman kandung. Maka di sini tidak ada paman dari ibu, itu tidak ada. Berarti kalau tidak ada di sini berarti paman dari ibu itu tidak termasuk yang ahli waris itu sendiri. Kemudian ada anak laki-laki dari paman sekandung dengan ayah. Ini namanya sepupu. Ya. Kalau sepupu kan di dalam pernikahan itu kan bukan mahram. Nah, ini anak laki-laki yang anak laki-laki paman sekandung dengan ayah. Kemudian paman yang seayah dengan ayah, ini maksudnya paman tiri. Ayah kita itu punya saudara sama bapak tapi beda ibu, itu namanya paman seayah dengan ayah. Kemudian anak laki-laki dari paman seayah dengan ayah. Kemudian laki-laki yang memerdekakan budak, muktik. Hanya saja konteks saat ini karena tidak ada perbudakan, muktik ini tidak ada. Misalnya begini penjelasan tentang muktik itu. Saya dulu seorang budak, kemudian karena berbagai macam hal, saya kemudian dimerdekakan oleh si A. Jadi ketika saya meninggal nanti, si A ini termasuk bagian atau diantara orang yang bisa menerima warisan dari yang saya tinggalkan. Gitu ya. Oke. Yang selanjutnya itu adalah yang warna kuning. Warna kuning ini adalah di sini ada kakek, ayah dari ayah. Ingat, yang dimaksud kakek yang mendapatkan warisan itu adalah ayah dari ayah, bukan ayah dari ibu. Kemudian ada ayah. Dua orang ini bisa mendapatkan bagian pasti, juga bisa mendapatkan bagian asobah. Maksudnya gimana? Kadang dia tergantung dia bersama ahli waris yang mana. Kalau bersama ahli waris A, bisa saja dia mendapatkan bagian asobah. Kalau bersama ahli waris B, bisa saja dia bisa mendapatkan bagian pasti. Kemudian yang selanjutnya itu adalah di sini ada saudara laki-laki seibu dan suami.
Dua orang ini, saudara laki-laki seibu dan suami, itu adalah orang yang mendapatkan bagian pasti. Artinya, dia itu adalah mendapatkan bagian yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Apa itu bagian pasti? Nanti ada keterangan selanjutnya. Di sini ada saudara laki-laki seibu, maksudnya sama ibu beda ayah. Itu ya, sama ibu beda ayah. Misalnya ayahnya poligami. Bukan ayahnya poligami, ibunya menikah lebih dari satu. Misalnya dia menikah dengan si A, kemudian cerai, menikah dengan si B. Maka anak yang dihasilkan dari si A dan si B dari ibu itu namanya saudara laki-laki seibu. Kemudian ada suami. Artinya ini suaminya adalah suami mayit. Ini semuanya sudut pandang seorang mayit. Itu ya, dari ahli waris laki-laki itu ada 15. Kemudian kalau 15 orang ini ada semua, siapakah yang mendapatkan ahli waris? Jadi jika ada semua di sini nih, yang mendapatkan ahli waris itu hanya 3. Itu yang pertama itu anak laki-laki, yang nomor 2 itu ayah, yang nomor 3 itu suami. Artinya 3 orang ini kapanpun kalau ada pasti mendapatkan warisan. Kapanpun kalau ada pasti mendapatkan warisan. Ini adalah ahli waris dari jalur laki-laki. Oke, sudah bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita akan lanjut pada ahli waris dari jalur wanita atau perempuan.